Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita terutama nikmat sehat, nikmat sempat serta nikmat iman untuk kembali mengingatkan kita semua, terutama diri saya pribadi. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita agama Islam dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kejahilian menuju kepada cahaya ilmu yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segmen pada pagi hari ini, saya sedikit saudara-saudaraku menyinggung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena saya berkaca dari diri saya sendiri, saudara-saudara. Pengalaman hidup saya, perjalanan hidup saya selama ini memang sangat memprihatinkan sekali. Karena di sisi lain hanya mencari kehidupan dunia dan dunia. Tetapi saya lupa dari mana saya diciptakan dan kemana saya akan kembali. Mungkin segmen ini yang saya akan bagikan kepada saudara-saudaraku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita memberikan suatu pikiran. Kita memberikan bentuk tubuh yang ideal, yang sempurna. Diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, bibir untuk berbicara yang baik-baik. Tetapi banyak sekali manusia pada saat ini, mereka terombang-ambing dengan dunia. Bahkan mereka tidak mementingkan kehidupan akhirat mereka demi meraih kehidupan dunia. Padahal kalau kita pikir saudaraku, kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang artinya sesungguhnya dunia itu hanyalah suatu candaan, hanyalah suatu permainan, hanyalah suatu kehidupan yang palsu, kehidupan yang menipu. Ini bukan sendiri yang mengatakan seperti ini, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Jadi marilah kita ingat, marilah kita pikirkan, marilah kita merenungi ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saudara-saudaraku yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungi. Banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat di sekitar kita. Banyak sekali hal-hal yang miris dengan keadaan-keadaan yang kita lihat selama ini. Olehnya itu, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta atau memikirkan, atau marilah kita mempelajari Al-Quran. Kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah ciptakan bumi ini. Bagaimana Allah ciptakan ikan di laut. Bagaimana Dia ciptakan gunung-gunung. Langit tanpa tiang. Jadilah marilah kita berpikir dengan jernih, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya pernah rasakan, saudaraku. Ingat itu. Kita harus ingat. Karena ketika kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Percayalah, saudaraku. Ketika kita mengejar dunia, maka kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak melakukan amal saleh. Tidak kita melakukan perintah-perintah Allah seperti sholat. Dan masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus laksanakan. Tetapi lagi-lagi kita mengejar dunia. Ketika kita sudah meninggalkan dunia, dan banyak orang-orang yang berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak ada lagi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saudaraku, di dalam kubur itu adalah awal perjalanan kita. Saudaraku, di dalam kubur itu ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu harus kita jawab. Oleh karena itu, marilah kita pikirkan, saudaraku. Tetapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Karena di dunia ini kita mencari kehidupan akhirat, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama salat. Jadi janganlah remehkan salat, saudara-saudaraku. Karena banyak sekali yang kita saksikan, di mana sekarang keluarga-keluarga kita, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita sekarang. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, lakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita mengikuti kebanyakan, tetapi ikutilah kebenaran, saudaraku. Saya berbicara seperti ini bukan saya merasa so alim.
saya merasa so suci bukan, tetapi kita harus saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik diri saya maupun saudara-saudaraku yang melihat apa yang kukatakan ini. Karena saya ulangi lagi, saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi saudaraku, tujuan kita di dunia ini hanya beriman, beribadah. Jadi jangan kita pandang enteng, jangan kita meremehkan terutama salat kita, saudaraku. Jangan kita berharap umur saya masih panjang, perjalanan hidup saya masih panjang. Karena kenapa? Ajal kita itu tidak bisa kita prediksi. Baik itu masih bayi, anak-anak, kanak-kanak, dewasa maupun orang tua. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan bekal kita dengan cara melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, harus kita perbaiki diri kita dari yang baik menuju yang lebih baik, karena kita akan meninggalkan dunia ini, saudaraku. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, perbuatan apa yang kita perbuat, maka percayalah, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita renungi apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan. Saya juga selama ini telah merenungi ayat-ayat Al-Quran. Kalau saya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, seiman dan sekeyakinan, marilah kita berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, apapun bentuknya, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, marilah kita senantiasa melaksanakan salat, karena yang akan menyelamatkan kita itu adalah salat kita. Meskipun, saudaraku, kita berbuat baik, jujur, berbagi kepada sesama, tetapi kalau kita tidak melaksanakan salat, kita membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti. Jadi saudara-saudaraku, siapa-siapa yang tidak melaksanakan salat, jangan mereka berkata bahwa saya tidak membangkang kepada Allah. Karena yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terutama itu salat. Tetapi kita tidak mengejar. Tetapi kita tidak mengerjakannya. Bahkan kita tidak salat sama sekali. Alasannya banyak sekali pekerjaan, banyak sekali aktivitas, tetapi di sisi lain kita
kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saudaraku, marilah kita senantiasa memperjuangkan Islam ini dengan semurni-murninya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang saya katakan ini saudaraku, apapun yang saya ucapkan ini, ketika saya akan meninggal nanti, saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya berada di alam kubur, ada pertanyaan saudaraku. Olehnya itu, marilah kita pikirkan, marilah kita renungkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ketaatan saya, menambah semangat saya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maupun saudara-saudaraku yang melihat postinganku ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Adapun ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan adapun ada benarnya, itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.